Ada VBO. VBO apa tuh? Vespa? Benz Owner. Oh, Benz Owner. Iya. Nah, kita itunya apa ya? Tagline-nya otomatis ganteng. Otomatis ganteng kalau naik Vespa. Oh gitu. Pantesan laki gue beli Vespa bela-belain gue sama bininya ya. Oke, fine. Oke, nanti kalau ngomongin Vespa nih, sedikit buat Abang None ya. Sekarang kan lagi mulai berjamuran lagi, apalagi pas habis pandemi ya, udah dinyatakan selesai gitu ya Bang ya. Mulai itu pada touring-touringan, nggak Vespa doang, anak komunitas lainnya juga. Pokoknya motor intinya lah ya, roda dua ya. Nah kalau Vespa sendiri lebih kayak kiblatnya kemana sih Bang? Kalau touring itu lebih kayak main-main series motor, trennya nih Bang, trennya sekarang, tren motor. Atau kayak ya udah sekedar kumpul-kumpul aja anak cowok biasa lah ya, kayak cewek-cewek besti-besti juga ngumpul, misalnya kita nyalon lah apalah. Kalau cowok kan di hobi, ya hobi otomotif, ya hobi mancing, hobi olahraga. Nah ini kita lagi ngobrolin otomotif nih Abang None. Biasanya kalau ngumpul anak Vespa ngapain aja sih Bang? Ngumpul. Ada dua sih sebenarnya. Bahas apa gitu? Bahas apa? Bahas apa sih, gue kepo. Ada dua, ada yang cuma suka nongkrong doang, ya muter-muter ya Jakarta. Muter-muter. Ya, ada juga yang touringers. Touringers, dalam artian pasti dia punya visi misi tujuan. Yes, betul. Oke. Ada yang suka touring tuh yang jalan-jalan jauh, segala macam, keliling Indonesia, dari satu tempat ke tempat lain, nyari tempat kopi, nyari tempat makan, wisata dan segala macam. Nggak nyari cewek ya? Enggak, udah ngurusin motor tua aja udah ribet. Oke, berarti bisa dibilang satu lifestyle gaya Ya, hidup. betul. Yang kedua emang lebih kepada Memang pencinta motornya. loversnya, Yes. pencinta motornya. Kalau lu termasuk yang mana nih? Gue yang kedua aja, Po. Yang kedua yakin. Betul. Bukan gara-gara bonjol lu ada di sebelah gue. Enggak. Yang benar, yang benar. Iya, siap-siap. Karena lo suka Vespa dari kelas berapa coba kalau bisa dibilang? Gue suka Vespa, gue kenal Vespa itu tahun 90. Oh my god, gue masih SD men. Udah putih merah. 90 lu putih abu, putih biru. Putih biru. Putih biru. Ketahuan Abang None usianya. Yes, kepancing. Asem. Yes. Dari Vespa orang tua? Enggak, justru ada salah satu guru gue lah ibaratnya. Guru lo? Dia tuh bawa Vespa, terus gue nanya, ini motor apa? Oh. Dia kasih tahu lah ini Vespa. Terus dia bilang, lu bisa bawa motor nggak? Enggak. Lu bisa bawa sepeda nggak? Bisa. Yaudah nih lu pakai. Caranya? Gitu. Ya udah dikasih tahu. Dikasih tahu caranya. Dan itu pertama kali gue belajar motor dan akhirnya gue bisa. Kelas? Sampai sekarang. Gue SMP kali ya? SMP kelas 1. SMP kelas 1. Yes. Kalau orang tua dulu motornya motor apa kalau boleh tahu? Motor Jepang justru malah. Motor Jepang. Oke. Sempat minta dibeli motor sama orang tua? Gue dikasih motor pada saat waktu gue masuk SMA. Dan 93 gue masuk, itu gue udah dikasih motor sama almarhum bokap. Bilang, mau motor nggak nak? Mau, boleh. Ya udah, mau dibeliin waktu itu motor si Jepangan itu. Si CB. Yes, betul. Salah satunya itu. Motor dulu udah top banget itu Iya. CB ya, CB 100 ya. Betul. Nah, pada saat itu pas gue bilang, boleh, tapi gue maunya Vespa. Oh, udah request, Iya. sudah request. Terus Sampai akhirnya bilang, oh nggak mau. Kalau Vespa aku nggak beliin. oh, kata Ayo, bokap, kata iya, bokap. Oke, terus Akhirnya gue bilang, ya udah nggak apa-apa. Gue mendingan gue naik angkot daripada gue nggak punya Vespa. lu ngancamnya gitu, Iya. ngancam orang tua. Betul. Akhirnya Sampai 3 tahun gue sekolah, gue nggak tetap naik angkot. naik angkot. Dia bisa kebeli itu tahun 2000 Vespa. 2000 setelah lu kerja. Setelah gue kerja, gue naik kapal, terus gue kirim duit ke bokap gue bilang, uangku udah cukup belum? Udah, buat apa? Tolong beliin aku Vespa ya, karena 1 tahun lagi aku mau pulang. Oke, balas dendamnya yang positif Abang None ya, siap. Gue pengen tahu nih ya, Abang None ini khususon nih, malam hari ini gue ajakin kalian pencinta otomotif khususnya roda 2 ya, mau motor apapun, mau motor matic, mau motor manual, makanya kenapa tadi di segmen jam kedua gue tuh gue bahasnya motor matic sama manual Bang. Lebih banyak motor, kalau cowok-cowok motor inilah manual, cowok banget. Kalau matic lebih prefer karena mereka tinggal di Jakarta yang macetnya gila-gilaan gitu ya. Boleh kasih tau gue di WhatsApp ya 0811 886 1062. Paling jauh lo pernah touring kemana? Kalaupun nggak touring lo pernah ya gila-gilaan lah, gila-gilaan sendiri gitu ya kan ada ya. Gila-gilaan gue iseng malam-malam nggak tahu kemana, gue halu pengen ke Bandung, gue pengen halu ke Tasik misalnya gitu ya. Karena gue pernah ngelakuin itu sama cowok gue dulu kayak gitu ya. Boncengan. Udah ya, jadi bahas masa lalu ya. 0811 886 1062. Paling jauh lo pernah jalan mengendarai motor ke daerah mana? Atau mungkin loncat ke negara sebelah gitu ya, ke Brunei, ke Malaysia, boleh kasih tau gue di sini ya.
Ngobrolin motor sama Bang Anes. Bang Anes masih ada di situ Bang Anes ya? Yes, masih. Ya, kesini bawa Vespa dong ya? Kali ini enggak, karena dia lagi puasa. Lagi puasa, lagi diistirahatkan ya. Yes. Abang Anes nih, boleh komen sekali lagi di WhatsApp paling jauh lo pernah touring kemana? Atau kalau memang nggak touring, pengen jalan-jalan aja lah santai sama bebek lo gitu ya, paling jauh kemana sih? Nih ya, kayak Ana Lutfi, gue pernah paling jauh ke puncak aja katanya. Tahu banget loh di Masjid At-Taun ya. Makan jagung bakar ya. Sama Indomie. Mie instan ya kan. Terus habis itu pulang lagi kan menjelang subuh ya kan. Gue tahu, gue ngalamin lah. Ada Wiwin apa nih? Paling jauh touringnya ke Gunung Bunder ya. It's okay lah, it's okay. Oke. Nah kita bahas si Vespa dulu ya. Vespa aslinya itu emang manual ya bang? Manual. Sekarang udah ya bertransformasi lah kita bilang, udah memudahkan apalagi buat para cewek-cewek untuk akhirnya matic ya, matic. Sejatinya memang manual ya. Kalau dari lu secara manual banget melihat transformasi sekarang Vespa menjadi matic gimana bang? Nggak apa-apa sih, karena kan memang itu harus perkembangan zaman ya. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka ya mereka harus mengeluarkan itu. Karena yang matic sendiri tuh sudah boleh dibilang barangnya itu agak-agak susah ya, banyakan sama kolektor. Spare partnya tuh nggak boleh dibilang, bisa dibilang gampang lah. Justru kalau udah semakin sedikit karena kan itu besi tua kan beneran yang udah banyakan restorasi dan segala macam kayak gitu sih. Oke, lebih langka di situ ya. Betul. Tapi kalau untuk jalan jauh lebih prefer yang matic atau manual? Tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Bukan tergantung cuannya ya? Enggak. Bukan tergantung cuannya ya. Soalnya tadi kan di jam kedua gue bahasnya kalian mendingan manual atau matic gitu ya. Katanya kalau jalan deket, apalagi Jakarta yang macet, matic. Kalau luar kota ya termasuk Bogor lah ya, daerah penyangga ibu kota gitu ya, itu pakainya enaknya yang manual. Karena enak buat perpindahan giginya, buat ya enak lah, buat tarikannya tuh lebih enak ya kan. Lu setuju gak sama itu bang? Setuju aja sih kalau buat gue, cuma tergantung orangnya sih ya. Ada yang cowok yang terlalu cowok banget, atau yang cowok ya kan. Itu maksudnya gimana ya? Balik lagi ke orangnya. Ya balik lagi ke orangnya. Kalau misalkan dia sukanya kalau manual tuh capek, misalnya kalau Vespa kan karena giginya kan di tangan kan. Iya benar. Jadi suka ngeluh capek nih di pergelangan di kiri. Jadi maunya mereka ngambil matic, ya sudah silakan aja gitu. Tapi kalau gue lebih prefer pakai gunain manual sih. Manual. Nggak lihat dari bahan bakar mungkin lebih irit, lebih boros, katanya matic lebih boros. Enggak juga sih. Enggak juga ya. Tergantung perawatan kalau itu berarti ya bang ya. Betul. Siap ya. Ini kalau ngomongin Vespa, ayo dong anak Vespa, ada lagi mantau gak nih? Bisa dengerin by streaming juga ya di www.benchradio.com nih. Ada Sauki nih, selamat malam Sauki. Paling jauh touring ke Palembang. Wih, mantap. Paling jauh ke Palembang ya. Sampai doang tuh itu pulang nih. Lu tahu aja lo. Kalau lu paling jauh mana sih bang touringnya? Gue sampai saat ini Bali. Berapa kali ke Bali? Bali Matraman, Bali View, Bali. Enggak. Pulau Bali ya. Pulau Bali berapa kali bang? Kalau totali 10 kali ya. 10 kali. Berarti PP udah 20 kali dong. Yes. Sendiri. Temen lu pernah kemana? Si VBO pada kemana? Enggak, VBO biasanya terbang. Terbang. Ada satu yang waktu itu di VBO barengan sama gue tahun lalu, itu barengan sama gue. Tapi pulangnya dia nggak berani balik. Nggak berani balik. Kalau yang sendiri paling jauh ke Bali. Kalau yang bareng-bareng sama teman-teman, anak-anak motor, yang konvoy gitu. Konvoy Jogja. Ya. Berapa hari tuh biasanya kalau gitu bang? Cuma misalkan Jumat berangkat, Minggu pulang. Minggu udah sampai lah. Gila itu kecepatannya berapa itu ya? Vespa sih, kalau Vespa manual sih paling lari 80. Ayo masa? Serius? Paling? Iya, benar 80. Ke Jogja berapa jam itu ya? Kalau naik Vespa ya Allahu Akbar. Ya. Cepet kok. Serius? Nggak ada berhentinya? Berhenti lah, wisata toilet ada dong. Iya makan dulu ya kan, kebelet pipis dulu ke pom bensin ada dong ya. Oke. Nah ini kalau ngomongin touring nih Abang None, katanya sih Bang Anes ini punya rencana dalam waktu dekat mau touringnya nyebrang ke negara tetangga. Beneran lu Bang? Iya. Tetangganya mana? Yang dekat kan Indonesia, Brunei, Malaysia. Iya. Itu? Gue 3 negara. Brunei termasuk?
Malaysia juga. Ya, Malaysia, Singapura sama Thailand. Oh, sama Thailand. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ada mendadak apa, gue lanjut ke 17 negara sampai Italia. Ada apa maksudnya gimana tuh? Ada apa tuh maksudnya gimana? Ada apa dengan cinta? Ada apa dengan tiba-tiba gue disuntik dana siapa, sponsor yang sekarang lagi dengerin mungkin mau sponsorin gue. 17 negara gue akan lalui sampai Italia. Gila. Itu sendiri atau berkelompok? Sendiri. Nggak boncengan. Kan kalau gue pernah nonton di Kutub gitu ya, itu Laki Bini ya kan yang viral itu. Lu nggak sama bini lo? Bini gue terbang di beberapa negara sih. Maksudnya dia nyusul apa gimana? Nyusul. Gue tahu alasan kenapa mau ngajak bini lo. Berat ya, berat boncengannya, lama nyampenya ya, bensin tekor ya Pak ya. Bensin sih nggak tekor, makannya tekor. Kalau ngajak bini lo makannya tekor ya. Oh gitu, iya gue bilangin bini lo ya. Itu memang udah kayak hajat lo dari lama atau gimana? Emang lo setiap tahun punya kayak resolusi nih, tahun besok gue mau kesini, karena lo kan udah hatam sampai Bali, ya kan? Ya pulau-pulau besar di Indonesia udah lah ya, gue bilang udah hatam lah. Terus kayak men-challenge diri lo sendiri, gue pengen nih keluar negeri ya, gak usah jauh-jauh lah, ke negara tetangga gitu ya. Minimal ASEAN dulu deh, negara ASEAN gitu ya. Itu emang lu bikin challenge buat diri sendiri tuh gimana? Ya memang cita-cita